Waduh, pertanyaannya ini dalam banget. Ya terakhir itu pas dia pasang ventilator itu terakhir. Kalau saya sih suka nulis itu sebenarnya sejak kecil. Saya mau order buat ulang tahun Ibunda Bapak Jokowi Februari yang kemarin itu juga yang dibilang sama ibuku. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi suami MS. Serius? Masih di Rusia berarti tas itu? Iya, betul. Kok Bu Mauri nekat-nekatnya sih bikin komunitas? Mereka berbagi tentang dirinya, tentang dunianya. Perempuan-perempuan keren yang penuh inspirasi. Ikuti obrolan seru mereka hanya di Kata Hati, IPedia Radio, teman baik dunia perempuan. Berdikari. Acara live talk show inspiratif seputar bisnis, karya, kolaborasi, dan informasi yang dipandu oleh Richa Norma dan Nia Tulus menghadirkan para perempuan inspiratif dari berbagai belahan dunia yang akan berbagi inspirasi, pengalaman, insight, dan semangat agar para perempuan bisa mandiri, punya jati diri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan menginspirasi. Saksikan Berdikari setiap hari Selasa jam 4 sore di IPedia TV. Kalau suami aku sih udah ketahuan sih, kesukaannya tuh konsisten banget dari dulu tuh sukanya sama aku. Terus Kami sore jadi makin seru bersama Fadrina Adin. Kamu akan diajak dalam obrolan seru namun menggugah hati agar bersemangat untuk menjadi diri sendiri. Jika mereka bisa mengubah keterbatasan menjadi kebebasan, kamu pasti juga bisa. Temukan dirimu sendiri dalam This Is Me setiap Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hai sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Yuk kita jalan-jalan ke komunitas Drakor Kelas. Ada apa ya di sana? Penasaran? Apa yang menarik dan menginspirasi? Saksikan keseruannya episode 47 dalam edisi Jalan-Jalan Komunitas Drakor Kelas dengan menghadirkan bintang tamu Nadia dan Himawati bersama host Ika Pratiwi. Malam ini hanya di Kabar Sahabat. Selamat malam sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar sahabat? Berkabar hal baik akan selalu mendapat tempat bagi seorang sahabat. Program dan acara dari sahabat yang berada di lain tempat bisa menumbuhkan semangat di antara kita semua. Dan pastinya dari berbagai penjuru kami akan hadirkan info dan berita menarik untuk Anda. Dan sayang sekali jika Anda melewatkannya. Karena akan ada banyak ide dan insight yang bisa kita ambil manfaatnya. Saya Ika Pratiwi selama 60 menit ke depan kita akan bersama Anda dalam Kabar Sahabat. Hai sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya, sudah mulai awal bulan November 2021. Semoga semakin sukses dan sehat selalu di tengah pandemi ini ya. Dan bagi yang sakit, semoga cepat pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah,
dalam episode ke-47 kali ini, saya akan kembali membawa sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada untuk jalan-jalan ke komunitas yang ada di Nusantara. Kalau di pekan lalu kita sudah jalan-jalan ke komunitas Ibu Profesional Tangerang Kota. Sekarang kita akan jalan-jalan kembali ke Nusantara untuk mengupas tuntas salah satu komunitas yang tak kalah menariknya, yaitu komunitas Drakor Class. Yeay! Wah, Drakor Class. Seru kan? Dan apakah Anda pemirsa juga penasaran dengan komunitas Drakor Class? Ngomong-ngomong nih, siapa penggemar drama Korea? Ayo, mana? Oke, siapa suka Lee Min Ho? Dan kawan-kawannya. Oh, so cute. Saya juga suka ya. Nah, yuk merapat yuk di kabar sahabat. Wah, dan apakah ada sih sahabat IPedia yang baru mendengar tentang komunitas ini? Apa ya? Ngobrolin soal drakor ya nanti ya kita ya. Apa iya ya kita ngobrolin soal drakor? Atau ada yang sudah mendengar nih, ada komunitas Drakor Class. Wah, ataupun malah sudah berkegiatan nih di komunitas ini. Siapa ya? Tunjuk jari yang sudah berkegiatan. Yeay. Nah, ngomong-ngomong nih ya, pengen tahu nggak bagaimana sih kegiatannya saat pandemi ini di Drakor Class? Nah, para sahabat IPedia di sini sudah ada gambaran belum ya? Apa ya yang paling menarik di komunitas ini? Ngobrolin aktor dan aktrisnya? Wah, atau ngobrolin yang lain ya? Kemudian ada pembelajaran apa sih ya yang inspiratif di komunitas ini? Dan pasti nih ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di benak pemirsa setia kabar sahabat pada malam hari ini. Dan kebetulan ya, dalam edisi spesial kali ini, kita juga akan menghadirkan bintang tamu dari komunitas ini yang sangat luar biasa. Wow, keren dong? Tentu, pasti Kejebadeh ya. Yang ini nih tak diragukan lagi. Apalagi penuh dengan inspirasi. Nah, buat bocoran nih, salah satu bintang tamu kita pada malam hari ini punya passion di bidang blogging maupun writing. Wow, literasi dan kuliner. Wah, nyami, malam-malam ngomongin kuliner. Jadi pengen makan di mana ya? Wah, yang samaan minat dan hobinya ya, sahabat, pemirsa yang hadir di kabar sahabat pada malam hari ini. Yuk, mari merapat. Karena pengalaman blogging dan literasi itulah yang mengantarkan beliau menjadi ketua divisi media massa di komunitas ini. Wow. Siapakah gerangan? Nah, semoga semakin penasaran nih sahabat IPedia TV dimanapun berada. Dan satu lagi nih ya, kita tidak hanya satu bintang tamu nih, tapi ada 2 bintang tamu spesial yang akan hadir di malam hari ini loh. Banyak ya, belum 3, belum 4 ya. Jadi mohon standby ya, jangan kemana-mana. Nah, namun sebelum kita membahas komunitas dan bintang tamu yang akan hadir pada malam hari ini, saya akan menyapa dahulu nih sahabat IPedia yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan semoga anggota komunitas Drakor Class dan penggemar setia kabar sahabat mulai berdatangan nih untuk menyemarakkan obrolan kita pada malam hari ini. Ada siapa ya yang sudah hadir pada malam hari ini? Boleh kita tampilkan. Tada! Wow, ada Mbak Gema Nur Habibah. Seru nih pembahasannya. Apa nih kok bahas Drakor Class? Drakor itu drama Korea kan? Wah, ada yang penasaran nih ya. Kita nanti ngobrolin apa ya? Makanya ya, Mbak Gema Nur Habibah, stay tune ya. Surprise! Oke, ada siapa lagi yang hadir pada malam hari ini? Oke, ada Mbak Risna Saragi.
Mbak Ike suka Lee Min Ho ternyata. Suka banget. Aduh, jadi ngomongin Lee Min Ho. Oke, fokus ya, fokus ya. Ada siapa lagi nih yang hadir pada malam hari ini? Oke, ada Mbak Lendi ya, Gashi. Selamat malam dan salam kenal Mbak Ike, Kak Ike. Oke, selamat malam dan salam kenal juga. Baik, ada siapa lagi ya pada malam hari ini? Oh, ada cerita Santi. Hai Teh Santi. Wah, cerah sekali Mbak Ike pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, ada siapa lagi ya? Dan mungkin wow, langsung nih dari drakor kelasnya. Saya suka nonton drakor. Wah, keren. Berarti udah banyak sekali nih ya koleksi-koleksi drakor nih ya. Wow, menarik nih ya. Oke, terima kasih ya sudah menyemarakan program Kabar Sahabat pada malam hari ini. Baik, untuk sapa-sapanya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, baik sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Anda pasti tak sabar kan ingin mengetahui ada informasi apa pada malam hari ini. Wow, seperti yang sudah saya utarakan tadi nih, pada kesempatan malam hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu spesial Ketua Divisi Media Massa Drakor Class. Yuk sahabat, mari merapat, kita langsung sambut bersama Nadia Amalia. Silahkan. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat Mbak Ike. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabarnya? Pasti ceria banget ya. Ini pakai baju merah-merah ya, pakai kerudung ya, warna merah ya. Ya, semangat. Mau ngomongin apa nih? Drakor ya, drakor ya. Drakor bukan ya? Oh, drakor bukan ya? Waduh nih, penasaran nih. Saya penasaran, pemirsa pada malam hari ini juga penasaran mau ngomongin apa ya. Oke, Mbak Nadia, bagaimana cuaca pada malam hari ini di situ ya Mbak Nadia? Cerah atau hujan? Gerimis-gerimis, cantik sih sebenarnya, cocok banget sih buat jadi backsound-nya acara IPedia kayak gini. Oh, so sweet. Aduh, ini drakor banget ya. Ada adegan-adegan Iya. harus kita ngobrol gitu ya. Dan minum hangat Iya. sekali ya. Mana ini ya, kopi-kopi teh. Kopi-kopi. Oke. Hujan rintik-rintik. Oke, Mbak Betul. Nadia. Semoga sinyal di sana mendukung ya pada malam hari ini ya, Mbak Nadia ya. Ya, insya Allah. Baik Mbak Nadia, senang sekali nih akhirnya Kabar Sahabat bisa menghadirkan dan berjumpa dengan Mbak Nadia nih ya secara virtual. Nah, ngomong-ngomong tentang drama Korea nih ya Mbak, boleh dong menyapa sahabat IPedia TV pada malam hari ini? Boleh banget nih kalau pakai bahasa Korea, asoy ya. Widih, langsung ditantang nih. Boleh dong. Oke deh, kita coba ya. Bismillah. 여러분 안녕하세요. 잘 지내세요? 저는 나디아입니다. 드라콜 클래스 에서입니다. Sudah, artinya halo teman-teman, halo saudara-saudara, gimana sehat-sehat? Saya Nadia Amalia dari Drakor Class. Gitu, baik. Wah, terima kasih Mbak Nadia. Wah, tadi saya sambil mengingat-ingat nih, wah kayak saya kayak lagi nonton film drakor ya gitu kan, ada bahasa-bahasanya itu gitu. Baru mau nanya. Iya, baru mau nanya udah mirip belum sama orang Korea? Kalau begitu ayo terus. Wah, Jangan kasih nanti harus ada translate-nya. Bingung. iya ya, jadi udah kayak film ya yang di sana-sana itu ya, di drama-drama Korea gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia sudah berkenan hadir ya Mbak Nadia ya dan meluangkan waktu dalam program acara Kabar Sahabat. Ya, di tengah kesibukannya pada malam hari ini. Oke, ngomong-ngomong tadi ya, Mbak Nadia ini berperan sebagai Ketua Divisi Media Massa ya Mbak ya? Sudah Betul. berapa lama nih Mbak berperan sebagai ketua ini? Silakan.
Sebenarnya sih kalau misalkan dari umurnya Drakor Class sendiri aja kan kita tuh baru ulang tahun yang ke tahun tuh Mbak, bulan lalu, di bulan Oktober. Jadi kita tuh masih peak sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya sendiri menjabat ini tuh masih hitungan bulan Mbak. Kita mau menseriuskan tentang tatanan organisasinya itu memang baru-baru aja. Karena perjalanannya kita juga emang cukup unik juga sampai akhirnya bisa kebentuk Drakor Class ini based on ketidaksengajaan sih sebenarnya Mbak, benar gitu. Jadi menarik nih. Iya, jadi jadi kalau misalkan ditanya udah berapa lama sih ngejabat, belum setahun. Seriously, karena umur kita juga baru setahun dan mudah-mudahan panjang-panjang umur dan ya lebih ini lagi. Baik, lebih menginspirasi ya Mbak nanti ya di komunitas ini. Oke deh Mbak, tadi ngomong-ngomong selama perjalanan 1 tahun ini ya, wah saya jadi penasaran nih. 1 tahun, wah sejarahnya bagaimana nih Mbak nih? Boleh dong diceritakan ya sejarah singkat tentang komunitas Drakor Class ini, kan? Oke. Jadi ini ada sisi yang bisa diikutin, diambil pelajarannya dan juga jangan diikutin, Mbak. Ini disclaimer dulu di awal gini. Kenapa tuh? Soalnya kayak gini. Jadi, kenapa tuh? Jadi ceritanya awal mulanya itu kita dari klip, Mbak. Kelas literasi profesional yang waktu itu juga pernah ya hadir di Kabar Sahabat bareng Mbak Ike. Pernah ya beberapa pekan yang lalu. Kita semua di situ. Betul. Kita tuh dari situ awalnya, semua kontributor dan foundernya juga dari situ. Kenapa bisa jadi ada Drakor Class? Karena ada beberapa pentulan dari klip tersebut yang agak nakal nih Mbak. Nakalnya kenapa? Itu terlalu aktif di grup Mbak. Terlalu aktif, ngobrolnya tuh sampai kadang-kadang lewat waktu jam kayak gitu. Ngobrolinnya apa? Ya itu ngobrolin drakor gitu loh. Nah, karena kita bener. Terus akhirnya karena kita ngerasa masih ada rasa nggak enak ya, kita kan, aduh nggak enak diganggu yang lain yang emang mau fokus banget di literasi doang. Akhirnya kita bikinlah grup satu lagi. Itu orang-orang yang memang aktif-aktif tadi, aktif-aktif dalam tanda petik itu. Nah ternyata di situ kita banyak bahasan kan di situ. Dari situlah mulai kita mikir, kenapa sih nggak ngejadiin drakor itu sesuatu yang lebih ada faedah dan tidak dipandang sebelah mata Mbak. Ya kan? Karena sekarang tuh bahkan banyak orang-orang yang ngomong, kok drakor sih buang-buang waktu, ngapain nonton drakor doang kayak banyak waktu, kayak gitu-gitu kan. Coba kita ubah deh, yang dari kesukaan kita itu, jangan sampai kita dapet yang negatifnya doang, tapi kita bisa ambil manfaat. Akhirnya dari yang grup baru itu, yang Drakor Class, yang waktu itu dibikin grupnya sekitar bulan April, tanggal 18 2020 ya, 2020 tahun lalu, itu kita mulai ngobrol nih, gimana kalau misalkan kita bikin tulisan yang relate dengan drakor apapun. Coba sekarang kita list apa aja yang bisa kita tulis mengenai drakor. Ternyata itu banyak banget bisa jadi tulisan yang bukan hanya sekedar review aja. Di situ akhirnya kita bikin 30 list topik tentang drama Korea dan beda daripada tulisan yang lain, karena benar-benar bukan masalah bucin doang di situ. Kita bisa ambil dari sisi psikologisnya, dari culture-nya, terus juga dari makanannya. Pokoknya banyak banget ternyata topik yang diangkat dari drakor itu sendiri. Akhirnya kita mikir, tulisan kita lumayan banyak juga nih yang relate Korea. Gimana kalau misalkan kita seriusin yuk bikin satu web khusus tentang kita gitu. Akhirnya 10 Oktober tahun lalu 2020 kita buka aja drakorclass.com untuk pertama kali, dan di situ asal mulanya Drakor Class kebentuk Mbak, kayak gitu. Oke, wah keren banget nih, luar biasa nih ya, inspiratif banget nih ya sejarah dari Drakor Class sendiri. Woi, keren, menarik. Wah, jadi penasaran kan nih pemirsa yang ada di mana saja.
Ada apa lagi? Ada cerita apa lagi nih nanti dari Mbak Nadia? Wah, tunggu ya. Oke, Mbak Nadia, pada kesempatan sesi pertama obrolan kita pada malam hari ini, nanti kita akan mengobrol seputar kegiatan-kegiatan ya Mbak Nadia ya, atau program selama pandemi COVID-19, atau sebelum pandemi ya, yang ada di komunitas ya. Tapi kalau ini 1 tahun berarti Sudah pandemi justru. Oh, sebelum pandemi. Menarik banget nih. Nah, nanti ya betul. Oke, nanti boleh ya Mbak diceritakan supaya bisa menginspirasi sahabat IPedia TV dimanapun berada. Bagaimana, Mbak Nadia? Apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan obrolan kita pada malam hari ini? Siap, ayo. Apa bahasa Koreanya? Oh. Oke. Apa ya? Wah, jangan-jangan saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Cuma tahu gitu doang. Anda menjawab pakai bahasa Korea, jadi nanti saya, apa? Aigo, kayak gitu-gitu doang. Oke, Mbak Nadia, mau nanya juga nih. Sebenarnya ada berapa sih Mbak member dari Drakor Class ini Mbak? Dari tadi 1 tahun udah berjalan, ada berapa? Sudah berapa? Silakan. Ini tuh kita anggap tuh founder ya member ya kontributor gitu loh. Kita total 21 orang. Ya itu, nggak ada siapa yang paling tinggi, siapa yang paling duluan atau siapa, nggak ada sih. Kita rata aja untuk sementara itu sebagai founder. Jadi nggak ada founder utama siapa enggak. Karena kita 21 orang ini yang pertama kali ngebangun web atau blognya Drakor Class kan dengan tulisan-tulisan kita kayak gitu Mbak. Banyak kan rempugan 21. Oke, tapi kalau misalkan ada 21. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang suka juga drakor dan juga suka juga nulis, boleh banget kok ikutan jadi kontributor tamu di kita gitu. Nanti bisa kontak-kontak di medsosnya Drakor Class. Jadi nanti tulisannya bisa masuk gitu. Mana nih? Kita panggil penggemar drakor dulu ya. Berarti di sini ada penggemar drakor dan suka menulis ya. Jadi 2 hal itu ya. Jadi bisa bergabung di komunitas ini. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ngomong-ngomong tentang kegiatan yang ada di Drakor Class, ini karena sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya nih, berarti udah berapa kegiatan yang ada? Ataukah hanya kegiatannya misalnya hanya kontributor website, tadi udah disebutkan ya sebagai kontributor website, misalnya kita hanya menulis, kemudian resume, atau ada kegiatan yang lain nih selain menulis? Silakan. Alhamdulillah sih untuk setahun ini kita juga udah ada kerjasama dengan beberapa komunitas, kita juga ada diundang untuk acara-acara mereka gitu. Bahkan kita udah sempat dipercaya untuk jadi juri untuk menulis review drama Korea dari KCCI, Korean Culture Center India itu. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dibahas oleh rekan saya ya nanti. Terus juga kita juga waktu KCCI daerah Pekanbaru kita pernah ikutan juga diundang. Terus juga yang terakhir yang paling baru itu kita udah kontrak Mbak dengan radio untuk mengisi acara mereka. Iya, walaupun ya masih relate dengan Korea juga, tapi kemarin untuk 3 bulan pertama kita sudah beres kontraknya dan lanjut. Alhamdulillah gitu. Terus iya sih, banyaknya sih yang masih yang nempel-nempel dengan komunitas lain kayak gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia, menarik nih. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi ya di sesi selanjutnya. Biar pemirsa yang hadir pada malam hari ini penasaran nih, apa saja kegiatan detailnya, begitu ya Mbak Nadia ya. Oke, Mbak Nadia, ngomong-ngomong, menurut Mbak Nadia nih, apa sih yang paling menarik dari komunitas ini? Pasti nih beda-beda ya. Menariknya tuh betul. Kalau menariknya yang pertama bisa menggebrak Mbak. Maksudnya tuh kita memang suka Korea, tapi tidak
kita punya passion tapi tidak melupakan prioritas gitu loh, ya kan? Kita nonton oke, ngobrolin, ngebucin oke, tapi dari situ juga kita kupas nih dari si film itu, misalkan tentang film A, tahu nggak ini yang tentang, ada loh tentang ASI-nya, tentang mengasihi misalkan gitu. Terus nanti kebetulan kan 21 kontributor juga ini orang-orangnya Masya Allah ya Mbak ya, yang lumayan aktif-aktif juga, ada konselor ASI, ada juga blogger aktif dan macam-macam. Akhirnya kita, gimana kalau misalkan kita bahas tentang ASI dari drakor itu, kita angkat, kita obrolin nih di IG Live biar lebih komunikatif lagi sama yang lain-lain teman-teman kita dari Drakor Class gitu kan. Selain itu juga kita banyak belajar Mbak dengan Drakor Class ini. Saya sendiri banyak belajar karena di klip itu kan banyak macamnya Mbak. Literasi, menulis, ada yang bidangnya di fiksi, ada yang bidangnya di blog gitu kan. Kita masuk di Drakor Class ini seolah karena kita mau membangun Drakor Class itu sendiri, kita dituntut untuk belajar. Yang nggak bisa blog kita, ayo belajar juga yuk buat ngembangin Drakor Class-nya sendiri, gimana kita belajar blog. Terus juga yang nggak suka fiksi, kesepet-sepet juga, akhirnya iya ya bisa ngelanjutin cerita dari misalkan tentang drama itu, maunya lanjutannya kayak gini deh versi aku, padahal itu kan secara nggak langsung udah jadi cerita baru gitu kan, fanfiction kayak gitu. Terus ya belajar banyak hal. Terus yang menariknya lagi, kontributor kita ini 21 orang itu background-nya macam-macam Mbak, bahkan dari tempat tinggalnya juga beda-beda, jauh-jauh, yang terjauh bahkan ada yang dari Thailand Mbak. Jadi kita ini dengan berbagai range umur, dari berbagai background dan tempat tinggal dan lain-lain, kita bisa bersatu, membahas banyak hal, bertukar pikiran, itu juga jadi sesuatu yang precious gitu loh buat saya pribadi dengan gabung di Drakor Class ini gitu. Dan yang lainnya ya, yang pasti tidak hanya mendrakor dan membucin aja, tapi kita melihat sisi lain dari sesuatu untuk lebih open minded, jangan hanya menjudge saja, gitu Mbak. Oke, wah menarik nih ya, menarik banget. Oke, Mbak, ngomong-ngomong tadi tentang kegiatan ya, dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan apa nih Mbak di Drakor Class? Kini kalau misalkan di spoilerin dong, pokoknya kita lagi ada berusaha. Kita mau kerjasama dengan beberapa merchant ya. Kita lagi mau bikin event. Tolong nantikan saja eventnya. Ini masih surprise. Terusin aja, ikutin di sosmed kita. Terus juga kalau acara yang lainnya itu eventnya juga insya Allah kita nggak cuma satu sih, masih kita godok gitu. Tapi kalau misalkan event kayak bukan dadakan sih, yang sudah terjadwal macam IG Live, yang seperti itu, podcast, itu kita sudah rutin rilis, itu bisa terus diikutin aja di medsos kita dan di web kita gitu Mbak. Saya nggak berani ngomongin lebih jauh nih tentang event yang tadi nih. Waduh, nanti jangan dulu. Kabar berita fixnya ya. Wah, tadi udah ada spoilernya. Oke. Wah, terima kasih ya Mbak Nadia untuk semua jawabannya nih ya. Kita akan jeda dahulu untuk mengakhiri sesi pertama ini ya Mbak Nadia ya. Oke, baik sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan silahkan saja ya ditulis di kolom komentar. Dan di sesi 2 nanti kita akan kembali hadir dan ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Nadia. Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Silakan. Ingin bermain di IPedia seperti kami? Kami undang Anda untuk bermain bersama. Sebagai produser, operator, video editor, dan marketing officer. Kirimkan hasil tes ST30 dan karya Anda ke redaksi.ipedia@gmail.com. Hai teman baru, kami tunggu kedatanganmu.
Bagaimana relasi manusia dengan alam semesta selama ini? Apakah kita sudah berpartisipasi aktif menjadi bagian dari solusi dunia? Sudahkah kita membangun relasi baik dengan alam semesta kita di sekitar kita? Bagaimana peran keluarga dalam membangun relasi baik dengan alam semesta? Yuk saksikan obrolan Dapur Ibu edisi November, Rabu dan Sabtu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Anda masih stay tune kan di Kabar Sahabat? Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita bersama Mbak Nadia nih, sambil menunggu bila ada pertanyaan dari sahabat, yuk cus aja di kolom komentar ya. Sambil kita simak dulu video profil komunitas Drakor Kelas. Silahkan. 여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? Apaan sih drakor kelas? Emang ada kelas drakor ya? Orang-orang yang suka menulis dan suka nonton drakor dan menuliskan segala sesuatu yang terinspirasi dari drakor. Kami itu berawal dari kelas literasi ibu profesional yang sama-sama suka menulis. Kami ingin mengajak teman-teman yang suka menulis supaya drakor juga, karena ada banyak sekali yang bisa dituliskan dari drakor. Sebenarnya apa sih alasan anak-anak drakor kelas ini awalnya nonton drakor? Di sini alasannya kita bagi menjadi 3 sisi, di mana alasan dari sisi cerita, sisi inspirasi, dan sisi lain-lainnya. Jawabannya tuh ceritanya tuh bikin penasaran itu gitu. Kemudian berikutnya juga riset terhadap karakter yang ada di dalam drakor itu dilakukan dengan detail dan niat banget ya. Apa ya, terhibur dengan ceritanya, juga ada informasi dan pengetahuan baru mengenai profesi yang diperankan oleh si tokoh tersebut. Ada banyak sekali yang bisa dipelajari dari drakor, tapi ada lebih banyak lagi yang kami pelajari gara-gara ngurusin drakorclass.com ini gitu. Kami suka menulis, kami suka nonton drakor, kami suka menuliskan hal-hal yang kami dapatkan dari drakor gitu. Halo, annyeonghaseyo. Kali ini sahabat RPK di sesi yang pertama, Poppy nggak sendirian pastinya, sudah tersambung melalui Skype. Di siang hari ini ada teman-teman dari Drakor Kelas. Drakor Kelas itu merupakan kelas belajar buat kami. Ingin mengajak yang nonton drakor biar jangan cuma nonton aja, tapi nulis. Nanti tulisannya kalau misalnya nggak tahu mau dikemanain, kirim aja ke kami. Kami juga menerima guest post. 건강하고 안녕히 계십시오. Wah, itu tadi video selayang pandang tentang video profil komunitas Drakor Kelas. Wow, menarik bukan reportasenya dan kegiatannya? Nah, sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan menyapa dahulu nih, ataupun membacakan komentar dari para sahabat IPedia TV yang sudah bergabung dengan program acara Kabar Sahabat pada malam hari ini. Ada siapa yang sudah hadir pada malam hari ini? Oh, ada Rico Tobing. Rico hadir. Salam kenal Kak Ike. Enjoy ngobrol-ngobrolnya. Wah, terima kasih Kak Rico sudah bergabung di Kabar Sahabat pada malam hari ini ya. Oke, ada siapa lagi yang hadir pada malam hari ini? Wow, langsung ya nih ya, dapat mention ya dari drakor kelasnya langsung. Nah, adegan hujan-hujanan itu klise paling laris di drakor. Oh iya, adegan romantis ya. Oke, ada siapa lagi yang hadir pada malam hari ini? Wow, ada Mbak Vifta Indrawati. Wow, drakor kelas. Saya masih ikut nih. Nah, tertarik kan? Yuk, Mbak Vifta, segera bergabung. Oke, ada siapa lagi ya yang hadir pada malam hari ini? Ada cerita Shanti, anak-anak bangku belakang yang ribut. Oke, suka drakor juga ya Teh Shanti ini ya. Oke, ada lagi yang hadir pada malam hari ini? Baik. Satu lagi ya, Rico Tobing, Neng Nadia lipstiknya, wow,
panggung ya. Oke, terima kasih untuk sama-samanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, sahabat Ipedia TV dimanapun Anda berada, kami akan hadir kembali di sesi kedua obrolan seru pada malam hari ini bersama Ketua Divisi Media Massa Drakor Class. Kita akan terhubung kembali ke Mbak Nadia. Silakan. Hai, nah keluar deh Mbak Nadia. Anyang. Apa itu? Apa itu? Merah merona cetar gitu ya katanya ya. Wah. Iya. Mbak Nadia. Biasa dasteran langsung merah. Iya, merah dan merah. Wah, itu artinya pada malam hari ini Mbak Nadia sangat bersemangat sekali untuk menceritakan komunitas Drakor Class. Betul begitu Mbak Nadia ya? Betul dong. Oke, selamat datang kembali ya Mbak Nadia ya. Wah, ngomong-ngomong nih. Iya, makasih Mbak Ike. Memakai bibir merah merona ya dan kerudung merah pasti masih tetap semangat ya pada malam hari ini. Selalu. Dan pastinya akan selalu menginspirasi ya. Oke, baik Mbak Nadia. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari sahabat Ipedia yang sudah hadir pada malam hari ini, biar kita nih nggak hanya berdua nih ya. Oh, biar nggak sepi ya, berdua aja sih ya. Mungkin ada yang menunggu, mana nih bintang tamu satunya? Wah, betul banget ya. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa juga nih. Satu lagi untuk menemani obrolan kita pada malam hari ini. Siapakah gerangan? Wow, semoga pada penasaran. Mbak Nadia penasaran nggak nih ya? Siapa ya di antara teman-teman? Oke. Nah, bintang tamu yang satu ini punya segudang karya dan prestasi serta portofolio yang luar biasa. Wow, ini keren banget nih. Nah, penasaran kan siapakah gerangan? Yuk kita kenalan bareng dan kita sambut bersama Imawati Anissa, Ketua Divisi Podcast Drakor Class. Silakan naik ke panggung. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya Mbak Ima? Alhamdulillah baik, Mbak Ike, Teh Nat. Alhamdulillah baik. Semoga sinyal di sana mendukung ya Mbak pada malam hari ini Iya. Amin. Ini lagi agak-agak hujan juga nih di sini. Wow, lagi hujan ya? Wow. Iya benar. Romantis dong nih ya, ya. Oke, Mbak Ima, ngomong-ngomong tadi ya, Mbak Ima itu berperan sebagai Ketua Divisi Podcast ya, Drakor Class. Kira-kira sudah berapa lama nih? Sama ya? Apakah sama? Silakan Mbak. Iya, sama satu sama tahun sih. maksudnya? Iya. Awalnya itu kan kita ya tadi ya dari utamanya kita tuh kegiatannya menulis di blog gitu kan. Terus kita juga pengen nih tulisan di blog kita lebih dikenal orang lagi gitu kan ya. Gimana nih caranya? Ya udah kita akhirnya bikin Instagram, kita posting juga tulisan kita di sana. Kemudian kita coba lagi, ayo kita bikin IG live kayak gitu kan ya. Terus ayo kita podcastan juga gitu. Jadi buat kalau misalnya kita lagi malas nulis gitu kan ya, nggak ada ide nih mau nulis apa, akhirnya kita podcastin dulu. Nah podcastnya itu baru kita tulis gitu kan, jadi ada ide lagi nih buat nulis gitu kan. Nah terus menarik. pada akhirnya kayak serabutan gitu kan ya Mbak Ike kerjaannya gitu kita semua. Nah akhirnya gimana kalau kita bagi-bagi ke divisi-divisi tertentu sesuai sama minat dari member kita gitu. Dan akhirnya ya terbentuklah ada divisi podcast, ada divisi Twitter, Instagram Live, Instagram Post, YouTube juga ada gitu. Dan masing-masing dari kita ya bekerjanya di situ gitu sesuai sama minatnya kita di mana gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ima. Wah, tadi nih udah ngobrolin banyak, nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi ya Mbak Ima ya tentang kegiatan-kegiatan tadi ya, tentang divisi-divisinya ya Mbak Ima ya. Nah Mbak Ima, wah iya saya kelupaan nih, boleh dong menyapa sahabat Ipedia yang hadir pada malam hari ini. Mau lagi dong pakai bahasa Korea. Oh ya, silakan. Oke, coba.
Nah, 안녕하세요 친구들. 저는 이마입니다. 드라콜 클래스에서 옵니다. Apa tuh artinya Mbak? Tahu nggak? Apa? Ya, kita menunggu translatingnya ya di bawah ya. Oh, gitu. Silakan, Mbak Ima. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ima, saya dari Drakor Class gitu. Oke, terima kasih. Nah, sahabat Ipedia, pada malam hari ini juga sambil belajar bahasa Korea ya. Oke, nah Mbak Ima, kalau tadi saya sudah bertanya kepada Mbak Nadia nih ya, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Ima. Woi, teret-teret. Mbak Ima, berdasarkan data yang kami terima nih, Mbak Ima ini kan sebagai kontributor website dari Drakor Class. Betul kan ya Mbak ya? Baik, boleh dong Mbak, kegiatannya itu apa? Selain tadi ya yang sudah disebutkan ya Mbak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya, kayak tadi udah ada podcast ya, podcast ya, berarti selain website ada podcast dan mungkin ada apalagi Instagram Live dan mungkin silahkan bisa dijelaskan. Silahkan Mbak Ima. Oke, ya tadi kegiatan utama kita itu tentunya menonton drama Korea atau film atau variety show atau hal-hal terkait dengan Korea, kemudian menulis di blog gitu kan. Tapi untuk menunjang itu dan mempromosikan Drakor Class sendiri, itu kita bagi menjadi beberapa kegiatan seperti podcast. Jadi buat orang-orang yang mungkin lebih senang audio gitu ya daripada baca gitu kan, bisa dengerin podcast kita di Drakor Class. Kemudian ada juga Instagram Live itu setiap sebulan sekali dan itu biasanya bertema Mbak. Jadi kayak misalnya bulan Oktober kemarin itu kan bertepatan sama Hari Kanker Payudara ya. Nah kebetulan tuh ada drakor yang membahas tentang itu juga dan kita angkat jadi Instagram Live, tema IG Live gitu. Dan kita mendatangkan bintang tamu yang memang survivor dari waktu kemarin itu tumor payudara gitu. Dan selain itu ada juga kita aktif di Twitter ya tentunya karena Twitter tuh kayaknya nggak pernah sepi gitu kan, selalu on terus gitu. Jadi kita cuit-cuit di Twitter juga setiap hari mempromosikan tulisan kita ataupun kegiatan-kegiatan kita, kayak misalnya acara malam ini itu kita juga tweetkan di Twitter supaya orang-orang pada nonton kayak gitu. Kemudian Instagram post setiap hari itu kita posting tulisan kita, artikel kita, ada quote juga, kalau misalnya ada OPA atau uni-uni yang ulang tahun, itu kita posting juga gitu. Dan kebanyakan sih juga kalau misalnya nanya-nanya tentang Drakor Class itu lewat DM IG ya biasanya kan gitu. Terus ya kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa komunitas Korea lain ya seperti yang tadi Teh Nadia sampaikan, ada Korean Cultural Center Indonesia, itu kita udah dipercaya jadi juri lomba review drama Korea kemarin dan pernah juga tampil di acara ulang tahun dari komunitas Hangulko With Me. Kemudian dari KCCPKU waktu itu kita bahas tentang budaya dan pakaian-pakaian yang biasa dipakai di drama-drama sejarah gitu. Itu Mbak. Terus ada juga kerjasama waktu itu sama V-Radio. Tadi udah disebutkan sama Teh Nadia, kita masih dalam program bersama RPK FM ya. Kita siaran radio setiap Sabtu setiap bulannya gitu, ada 2 kali kita dapat jatah siaran di situ. Kemudian pernah sama Nuna ITB Motherhood juga pernah. Kemudian dengan ya itu sih dengan Ipedia ini sekarang. Wah, keren banget ya. Udah banyak sekali ya kerjasamanya ya. Dan itu juga salah satu upaya mengenalkan komunitas Drakor Class ini ya Mbak ya, supaya lebih dikenal mungkin masyarakat dan dalam cakupan yang mungkin lebih luas lagi ya. Begitu cara-cara yang ditempuh sama Mbak ya, seperti kolaborasi ya dengan organisasi yang lain. Baik, Mbak Ima, ngomong-ngomong masih tentang kegiatan di komunitas Drakor Class ini. Menurut Mbak Ima nih ya, apa sih kegiatan yang paling menarik dan banyak peminatnya?
atau bisa dibilang yang paling favorit di antara berbagai kegiatan ya yang telah dijalankan komunitas ini? Atau semua ikut podcast, semuanya ikut? Atau bagaimana itu, Mbak? Boleh diceritakan, silahkan. Ya, kalau dilihat dari data, ini kita ngomong tentang penikmat drakor kelas gitu ya, yang paling banyak dibaca itu tentu website kita ya. Alhamdulillah tuh tiap bulan statistiknya naik terus gitu, sampai terakhir ini sudah hampir sampai 8.000 yang baca website kita. Kemudian yang nggak nyangka juga ternyata podcast kita banyak juga nih yang dengerin gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya untuk internalnya sendiri, kita tuh alhamdulillahnya saling bantu gitu Mbak Ike. Jadi misalnya ada kegiatan, misalnya kayak gini nih, IPedia, ayo siapa yang mau. Terus misalnya saya nggak bisa gitu kan, oh ya udah aku bisa nih gantiin gitu. Jadi kita saling kerja sama gitu, mau podcast ini siapa yang nonton ini gitu kan, si A, si B, si C gitu, ayo kita podcastin, ayo gitu. Terus di misalnya kayak di divisi podcast sendiri itu kan ada beberapa member juga kan ya, dan kita di situ gantian, jadi setiap bulan tuh editornya ganti, siapa yang edit, jadi nggak cuma satu orang doang, tapi semua juga bisa belajar hal yang baru gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ima. Mbak Ima dan Mbak Nadia nih, sepertinya ada pertanyaan dari sahabat IPedia nih yang masuk pada malam hari ini. Saya bacakan dahulu ya, nanti kita obrolannya kita lanjutkan lagi. Baik, silakan untuk pertanyaan pertama. Ada Mbak Fitra Indrawati. Wah, Mbak Ima. Oh. Apa saja biasanya yang dibahas kalau di IG Live Drakor Class? Wah, ini Mbak Ima. Mungkin ditujukan oleh Mbak Ima. Jadi saya silakan Mbak Ima. Saya persilahkan. Oke. Ya itu tadi ya, kita biasanya per bulan itu ada tematik gitu. Bulan ini kita mau bahas isu apa, kayak tadi Teh Nadia juga udah sempat menyinggung tentang mengasihi. Kita angkat drama Korea Care Center yang tentang ibu baru, dia belajar bagaimana caranya menyusui, dan itu relate banget dengan kondisi ibu-ibu baru di Indonesia juga gitu kan. Jadi kita angkat di situ, ngobrol dengan konselor ASI gitu misalnya. Terus waktu itu juga pernah Hari Film Indonesia, kita mendatangkan mahasiswa jurusan perfilman buat ngobrol-ngobrol bareng. Terus seperti yang tadi itu yang tentang Hari Kanker itu, kita mendatangkan juga bintang tamu yang merupakan survivor dari tumor breast cancer, tumor payudara gitu. Begitu sih biasanya tematik gitu, setiap bulan ada. Pernah juga Hari Penerjemah, kita undang penerjemah yang memang udah punya jam terbang tinggi ya buat ngobrol-ngobrol sama kita tentang dunia literasi dan bagaimana profesinya gitu. Wow, menarik. Jadi tiap bulan ada tema-temanya gitu ya. Wow. Iya, beda-beda. Semoga Mbak Fifta sudah puas ya dengan jawaban Mbak Ima. Oke, sepertinya masih ada pertanyaan lagi nih yang hadir ya, yang masuk pada malam hari ini. Silahkan kita tampilkan. Oh, ada dari Micha. Pernah ada cosplay ala-ala mamas Korea gitu enggak sih? Oh, ini ditujukan ke Mbak Nadia dulu deh. Coba Mbak Nadia, silahkan. Cosplay ya. Kalau misalkan cosplay itu berarti kita dan ala Korea atau orang-orang sana kan ya. Kalau misalkan bikin cosplay secara niat kita ketemu atau tampil gitu offline, jujur kita belum, karena kan kita aktif di masa pandemi gitu kan kemarin tuh. Cuman kalau ngomongin make up nih, kita juga udah pernah manggil make artist untuk khusus ngebahas tentang make up trend di Korea seperti apa, skincare seperti apa, kayak gitu. Jadi mungkin kalau ke depannya ya, kalau misalkan kita sudah bisa acara yang offline gitu, boleh juga tuh ya Mbak Ima. Kita adakan acara untuk bikin cosplay seruan seperti gitu itu. ya. Cuman untuk sampai saat ini sih kita memang masih bergeraknya di online gitu loh Mbak Ike. Jadi belum ada fokusnya ke literasi ya memang. Oke, terima kasih Mbak Nadia untuk jawabannya. Semoga Mica sudah puas ya dengan jawabannya. Nah, nanti kan mungkin setelah pandemi ya Mbak Nadia dan Mbak Ima ya, boleh dicoba ya cosplay gitu kan ya. Siapa pasti menarik. Tahu. Oke, terima
Terima kasih untuk jawabannya. Ada satu lagi nih, pertanyaan yang muncul pada malam hari ini. Kami persilahkan, silakan. Oke, ada cerita Santi. Bagaimana caranya jadi penulis tamu di Drakor Class? Apa harus mereview drama terbaru? Woi, silakan. Siapa nih yang mau jawab? Mbak Ima? Boleh. Silakan. Halo Teh Shanti. Boleh banget kalau misalnya mau jadi penulis tamu di Drakor Class itu bisa, nggak harus review drama terbaru ya, yang kayak tadi sudah dijelaskan. Kalau kita tuh nggak cuma menulis tentang review drama, tapi juga bisa dari sudut pandang lain gitu, yang diambil dari drama Korea misalnya. Kayak tulisan terbaru kemarin ini tentang Taman Nasional Jirisan gitu kan. Kan lagi ada filmnya nih, Jirisan. Tapi nggak bahas tentang dramanya, tapi tentang si gunungnya itu sendiri gitu. Terus mungkin bisa juga bahas, misalnya Tasyanti suka nonton drama romantic komedi gitu. Bisa juga membahas 5 hal atau adegan klise di dalam drama romantic komedi gitu. Kan gak harus tentang review dramanya sih sebenarnya, cuman banyak hal bisa dibahas dan bisa dituliskan dari seputar drama Korea atau film, atau Tasyanti suka baca buku yang berkaitan dengan literasi Korea, itu juga bisa ditulisin gitu. Caranya gimana? Caranya kirimkan tulisannya ke email kita ya, drakorclass@gmail.com gitu. Oke, terima kasih Mbak Ima. Semoga Teh Santi sudah puas ya dengan jawabannya Mbak Ima. Jadi langsung aja terus email di Drakor, komunitas Drakor Class. Baik, satu lagi nih ya pertanyaan, boleh kita tampilkan? Silakan. Iya, ada Mbak Vista lagi nih ya. Bagaimana caranya bergabung dengan Drakor Class? Bermanfaat banget selain nemenin saya nyetrika. Oke, gimana caranya nih? Oke, Mbak Nadia, gimana caranya bergabung? Silakan. Oke, kalau masalah gabung, untuk saat ini sih Mbak Ike, Mbak Vista, kita belum buka untuk penambahan member ya, maksudnya member secara kontributor tetapnya gitu belum. Jadi kita masih membuka untuk join sebagai penulis tamu. Itu mangga aja, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ima, caranya lewat email ya. Tapi kalau misalkan mau interaksi dengan kami, para classmate dari Drakor Class, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul atau bahas-bahas tentang drakor relate kayak gitu, boleh, kita aktif banget kok di sosmed-sosmed kita. Itu juga udah jadi bagian dari keluarga Drakor Class kok kalau misalkan gabung ke situ gitu Mbak Ike. Terima kasih Mbak Nadia. Mau nambahin Mbak Ike. Boleh. Jadi kalau Silakan, misalnya Jadi kalau misalnya Mbak Vista memang tertarik gitu ya buat join bareng Drakor Class, itu bisa ngirimin 5 tulisan ke Drakor Class, dan nanti tuh bisa ikut kita buat ngobrol-ngobrol di podcast atau di Instagram Live juga gitu. Jadi semakin banyak mengirimkan tulisan, semakin besar peluang untuk semakin gabung dekat bersama dengan kita. ngobrol-ngobrol di gitu podcast ya. atau tampil di IG Live. Oke, terima kasih Mbak Ima. Yuk, cus aja ya Mbak Vista ya. Wah, udah ditunggu nih. Semakin banyak nulis, semakin dekat dengan classmate ya dari komunitas Drakor Class ini. Baik, untuk pertanyaannya saya cukupkan dulu karena ada beberapa pertanyaan dari kabar sahabat nih ya Mbak Nadia dan Mbak Ima nih. Oke, apa sih hal yang paling menyenangkan nih Mbak Nadia dan Mbak Ima atau membahagiakan selama menjadi leader di peran yang diampu masing-masing nih, ataupun sebagai bagian dari komunitas Drakor Class ini? Silahkan Mbak Nadia dulu. Kalau senangnya banyak ya, saya kenal banyak orang, saya belajar banyak hal juga. Yang pastinya juga ini tuh jadi rumah baru selain rumah asli kita gitu. Tempat bukan hanya kita ngebahas tentang kerjaan Drakor Class-nya doang, tapi kita tuh benar juga kebangun relasi keluarga, walaupun kita itu sampai detik ini belum pernah sama sekali tatap muka.
Itu buat saya yang paling membahagiakan banget dari Drakor Class gitu. Bisa klik tanpa harus pernah tatap muka gitu. Oke, berarti yang paling Terus membahagiakan ya mengembangkan diri juga pastinya. Oke, terima Iya. kasih mengembangkan diri dan bahagia karena ada rasa kekeluargaan mungkin ya di situ ya Mbak ya. Enak buat ngomong nyaman gitu Betul. walaupun belum pernah bertatap muka. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Bagaimana dengan Mbak Ima nih? Akan tahu. Silahkan Mbak Ima. Kalau saya yang paling senang, yang bikin saya senang gitu ya di Drakor Class itu karena bonding kita itu kuat gitu ya. Ya sama sih seperti Teh Nadia tadi sampaikan ya, kita belum pernah ketemu tapi kayaknya udah rasa saudara gitu. Setiap hari kita ngobrol di situ, ngobrolin kerjaan, ngobrolin drakor, kadang ngobrolin rumah juga, anak-anak, sekolah anak gitu, semua diobrolin bareng-bareng gitu kan. Dan itu yang justru mempererat hubungan kita sebagai partner dan teman juga gitu di situ. Terus dari teman-teman Drakor Class sendiri saya tuh banyak belajar di mana masing-masing kan punya perannya masing-masing dengan kesibukannya masing-masing, bagaimana mereka bisa membagi waktu antara keluarga, terus pekerjaannya sendiri kan ada yang penulis, ada yang bekerja kantoran gitu kan ya, yang ibu rumah tangga, kemudian bisa tetap aktif juga gitu, memberikan ide-ide baru untuk mengembangkan komunitas ini bareng-bareng gitu, dan saling supportnya itu sih yang saya senang di sini gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ima. Kalau ngobrolin tadi hal yang paling membahagiakan, kalau sekarang mau ngobrolin tentang tantangan nih Mbak nih, tantangannya apa sih ya di komunitas ini dan bagaimana Mbak Ima dan Mbak Nadia mensiasatinya? Boleh dari Mbak Nadia dulu, silahkan. Tantangan terbesar buat kita pasti yang pertama itu adalah jaringan, karena kita tuh depend on network tuh benar-benar gitu, jaringan itu kunci. Kita cuman ketemu dari situ. Tapi yang kedua juga ada baru kerasa sekarang ini yaitu peralihan dari mulai online dan offline yang udah mulai aktif Mbak. Karena kita kemarin tuh aktif sekali ketika pandemi ya, di mana orang-orang kebanyakan aktivitasnya di rumah. Jadi kita tuh regulasi tentang komunitas tuh lebih gampang karena kita semuanya ada di rumah. Tapi sekarang yang kerja ke kantor udah mulai kerja, mulai sibuk lagi, yang sekolah anak-anak udah mulai ya back to normal gitu kan. Itu jadi tantangan buat kita karena kita semakin bukan renggang, cuman ada pengaturan waktu yang harus kita set kembali untuk kami classmate Drakor Class gitu. Oke. Mungkin itu berarti iya, cara mensiasatinya dengan mengatur waktu kembali begitu ya, Mbak Nadia ya, Mbak Nadia. Betul, iya. Oke, terima kasih Mbak Nadia untuk jawabannya. Bagaimana dengan Mbak Ima nih? Silahkan Mbak Ima. Ya, kalau tadi nambahin aja sih sebenarnya tantangan kita sama ya, satu komunitas ini. Cuma nambahin aja mungkin salah satu cara untuk mensiasati dari tantangan ini yaitu peralihan dari online ke offline ini adalah gimana cara kita tetap menjalin komunikasi yang baik dan kerjasamanya itu tadi. Jadi apa-apa tuh langsung dikomunikasiin gitu, nggak ada yang tiba-tiba menghilang atau gimana nggak ada kabar padahal masih ada tanggung jawabnya gitu kan. Itu semua dikomunikasikan dan kalaupun tidak bisa dikerjakan karena ada suatu hal itu pasti ada delegasinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ima. Berarti dua hal yang bisa saya garis bawahi, komunikasi dan delegasi ya, Mbak Ima ya. Iya. Cara mensiasati tantangan-tantangan tersebut. Terima kasih. Nah, pertanyaan penutup sesi obrolan kita pada malam hari ini nih. Buat Mbak berdua nih, pembelajaran atau pengalaman berharga apa ini yang ingin komunitas ataupun Mbak bagikan kepada pemirsa yang hadir pada malam hari ini? Silahkan, boleh Mbak Ima, Mbak Nadia dulu, silahkan. Pengalaman yang mau dibagikan yaitu tadi cara untuk bisa memperkuat bonding, komunikasi dengan hanya hanya depend on internet aja gitu. Itu juga
jadi gaya komunikasi baru yang kayaknya ternyata untuk zaman sekarang ini benar-benar kepake sekali kan ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran lainnya itu saya mau membagikan bahwa drakor ini bukan hanya sebatas drakor, apapun sih sebenarnya, apapun dalam kehidupan kita, jangan asal judge aja. Coba kita telisik lagi dari sisinya, pasti ada hal lain yang bisa kita petik selama kita juga masih positif menghadap hal tersebut, kayak gitu sih. Try to be open-minded mungkin ya, kayak gitu. Iya. Mungkin itu sih Mbak Ike. Baik, terima kasih Mbak Ima, open-minded dan melihat dari segala sisi ya, jadi tidak harus mengejar sesuatu seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia, mohon maaf tadi salah ya. Oke, sekarang Mbak Ima, bagaimana dengan Mbak Ima? Silakan Mbak Ima. Kalau saya mungkin lebih ke komunitasnya ya Mbak Ike ya. Jadi selama setahun ini kerasa banget bagaimana membangun komunitas dari nol gitu kan. Gimana kita membangun sistem supaya sistem itu bisa berjalan. Bagaimana mengatur dan membagi waktu serta para membernya ini gimana caranya supaya tetap semangat dan tetap memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan komunitas ini bersama-sama gitu. Kerjasamanya itu sih. Baik, terima kasih Mbak Ima. Baik Mbak Ima dan Mbak Nadia, karena waktu kita terbatas, jadi sayang banget ya ngobrolnya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf bagi sahabat IPedia yang belum bisa kami respon pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung kepoin aja deh sosial medianya komunitas Drakor Class ya. Oh iya, dari mana kita bisa mengakses komunitas ataupun informasi tentang komunitas ini? Mbak Nadia, boleh? Mbak Nadia, dari mana Mbak? Diulangin lagi mungkin ya, ada yang ketinggalan tadi gitu. Silahkan. Sosial media. Kita bisa, ya pasti kita ada di websitenya drakorclass.com. Terus sosial media juga kita ada di IG Drakor Class, maaf. Terus ada juga di Twitternya Drakor Class juga, di podcastnya juga, dan namanya juga gampang kok, kita nggak ganti-ganti nama, Drakor Class. Bahkan di TikTok juga kita udah ada, kita mulai, boleh dikepoin aja mangga. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Nah, silahkan yang ingin bergabung di komunitas ini, khususnya pemirsa penggemar drama Korea nih, yang suka banget sama menulis juga ataupun ngeblog, follow deh atau kepoin aja ya sosial medianya Drakor Class. Oke, terima kasih ya Mbak Nadia dan Mbak Ima sudah hadir di program acara Kabar Sahabat. Terima kasih Mbak Ike. Oke, selamat Mbak Ike. Makasih juga. Terima kasih. Selamat dan semangat berkarya ya Mbak ya untuk Indonesia kita tercinta. Dan salam untuk teman-teman komunitas Drakor Class ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pakai bahasa Korea nih ya. Dah. Wah, baik sahabat IPedia TV dimanapun Anda berada. Bagaimana keseruan obrolan kita pada malam hari ini? Menarik bukan? Drakor Class. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, menginspirasi, dan memberikan pengalaman berharga sahabat IPedia TV dalam berkomunitas dimanapun Anda berada. Wah, sahabat, tidak terasa ya? 60 menit telah berlalu. Sepertinya saya harus undur diri dulu ya. Terima kasih kepada para sahabat IPedia dimanapun Anda berada sudah mengikuti seluruh rangkaian acara Kabar Sahabat. Jangan lupa follow, like, share, dan subscribe via Facebook, YouTube, maupun Instagram ya IPedia TV ya untuk berita-berita menarik lainnya. Lihat di bawah ini ya. Terima kasih kepada para sahabat IPedia yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mbak Gemma Nur Habibah, ada Teh Shanti, ada Rizna Saragi, Lendi, ada Karico, ada Dwi Tobing, Vivi Suhaiti, ya, ada Una, ada Fifta, ada Nuri, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada komunitas Drakor Class, penggemar dan pemirsa yang sudah menemani saya pada malam hari ini. Terima kasih ya. Dan
yang ingin mengirimkan saran ataupun berita komunitasnya ditayangkan di Kabar Sahabat, silahkan berkirim email ke redaksi.ipedia@gmail.com ya. Nantinya yang terpilih akan kita tayangkan dalam program Kabar Sahabat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ika Pratiwi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan jangan lupa terus patuhi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan dukung program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah ya, agar pandemi ini segera berlalu. Serta jangan lupa juga dukung upaya 3T, ada testing, ada tracing, ada treatment dari pemerintah juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehat selalu ya sahabat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di episode selanjutnya tentunya dengan informasi-informasi menarik hanya di Kabar Sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Bye-bye. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Kabar Sahabat. Like, comment, dan subscribe IPedia Berita Baik.